Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yang mana anggotanya terdiri dari Nuri Isnania dan saya sendiri Juhairiyah. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang medan magnet. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada medan magnet dan gaya-gaya magnet. Medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat dilihat, namun keberadaannya dapat dipresentasikan melalui gambar garis-garis medan magnet. Contohnya seperti pada gambar, untuk mengetahui arah garis medan magnet dapat menggunakan jarum kompas. Setiap magnet terlepas dari bagaimana bentuknya, memiliki dua kutub yang disebut kutub utara dan kutub selatan, yang menghasilkan gaya antara satu dengan yang lainnya. Artinya, kutub-kutub yang sama, utara dengan utara atau selatan dengan selatan, akan saling tolak-menolak, dan kutub berlawanan, utara dengan selatan, akan saling tarik-menarik. Nah, seperti pada gambar, dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa garis-garis medan magnet memiliki sifat, yaitu yang pertama, garis medan magnet tidak pernah berpotongan. Yang kedua, garis medan magnet keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Yang ketiga, kerapatan garis-garis medan magnet menunjukkan tingkat kekuatan medan magnet. Semakin rapat garis-garis medan magnet, maka akan semakin besar medan magnet di daerah tersebut. Medan magnet terbesar terletak pada kutub-kutub magnet. Selanjutnya, gaya magnet pada muatan bergerak. Medan magnet merupakan vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Dilambangkan dengan B, ketika sebuah muatan Q bergerak dengan kecepatan V melintasi medan magnet B, maka akan muncul gaya F yang dihasilkan oleh medan magnet B tersebut, yang kemudian disebut dengan gaya magnet. Nah, berdasarkan gambar ini merupakan hasil eksperimen pada partikel bermuatan berbeda yang bergerak dalam medan magnet, yang memberikan hasil, yaitu yang pertama, besar gaya magnet F pada muatan yang bergerak sebanding dengan muatan Q dan sebanding dengan kecepatan V. Yang kedua, ada gaya magnet pada muatan negatif memiliki arah yang berlawanan dengan arah gaya magnet pada muatan positif yang bergerak pada arah yang sama. Yang ketiga, gaya magnet F tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh V dan B. Yang keempat, gaya magnet sebanding dengan sin theta. Dengan theta adalah sudut yang dibentuk oleh V dan B. Jika V sejajar baik searah atau berlawanan dengan B, maka gaya magnet sama dengan 0. Nah, berdasarkan hasil percobaan tersebut, gaya magnet yang dialami oleh muatan Q yang bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnet B dirumuskan, yaitu F sama dengan QV dikali B. Ataupun juga besarnya gaya magnet pada partikel bermuatan juga dapat dirumuskan F sama dengan QVB dikali sin theta. Dengan demikian, kita juga dapat menentukan arah gaya magnet yang dialami oleh muatan positif menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu seperti pada gambar dengan ketentuan V diwakili oleh arah ibu jari dan B diwakili oleh arah 4 jari, sedangkan F diwakili oleh arah telapak tangan depan. Nah, jika muatan yang bergerak adalah muatan negatif, maka arah gaya magnetnya berlawanan dengan arah telapak tangan depan. Pembahasan selanjutnya yaitu ada gaya magnet pada konduktor berarus. Nah, di dalam hal ini ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada gaya magnet pada kawat lurus berarus, yang kedua gaya magnet pada kawat tidak lurus,
atau sembarang berarus. Yang ketiga, gaya magnet pada kawat loop berarus. Gaya magnet pada kawat lurus berarus. Nah, pada gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa arah gaya magnet yang bekerja pada kawat berarus tegak lurus terhadap arah arus medan magnet. Sedangkan pada gambar yang kedua, yaitu berdasarkan gambar ada sepotong kawat dengan panjang L dan luas penampang A membawa arus I berada dalam medan magnet B yang arahnya masuk bidang. Seperti yang kita ketahui bahwa tanda cross atau silang berarti arah vektor masuk ke dalam bidang gambar, sedangkan tanda dot berarti arah vektor keluar bidang. Sehingga gaya magnet yang bekerja pada konduktor berarus I sepanjang L dalam medan magnet B adalah dirumuskan dengan F sama dengan I dikali L dikali B, dengan L adalah vektor yang menunjukkan arah arus I dan memiliki besar yang sama dengan panjang L. Nah, persamaan tersebut hanya berlaku untuk kawat lurus dalam medan magnet homogen. Dan besarnya gaya magnet yang bekerja pada konduktor lurus berarus dalam medan magnet homogen juga dapat dirumuskan, yaitu F sama dengan ILB dikali sin theta, dengan theta adalah sudut yang dibentuk oleh L dan B. Nah, dalam hal ini kita juga dapat menentukan arah gaya magnet yang dialami oleh kawat berarus menggunakan kaidah tangan kanan dengan ketentuan, yaitu L diwakili oleh arah ibu jari, sedangkan B diwakili oleh arah 4 jari, sedangkan F diwakili oleh arah telapak tangan depan. Selanjutnya yaitu gaya magnet pada kawat tidak lurus atau sembarang berarus. Berdasarkan gambar tersebut, untuk mencari besarnya gaya magnet pada kawat sembarang berarus dalam medan magnet digunakan pendekatan potongan kecil atau elemen dari kawat, sehingga gaya yang dialami oleh elemen kawat itu adalah dF sama dengan I ds dikali B, sehingga persamaan tersebut diintegralkan untuk menentukan gaya magnet yang dialami oleh kawat, yaitu rumusnya diperoleh, yaitu F sama dengan I L aksen dikali B dengan L aksen, yaitu penjumlahan vektor sepanjang kawat dari A ke B. Dengan demikian gaya magnet yang dialami kawat sembarang berarus dalam medan magnet homogen sama dengan gaya magnet yang dialami kawat lurus yang menghubungkan kedua titik ujung kawat. Pembahasan selanjutnya yaitu gaya magnet pada kawat loop berarus. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, tur di sepanjang elemen, karena elemen panjang ini berupa lintasan tertutup, maka gaya magnet yang dialami oleh loop sama dengan 0, sehingga F-nya sama dengan 0. Nah, demikian penjelasan dari saya. Salah hilapnya mohon maaf. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Nur Isnania. Baiklah, kita lanjut ke pokok pembahasan berikutnya tentang torsi pada loop berarus dalam medan magnet homogen. Nah, torsi sendiri didefinisikan sebagai cross produk antara gaya dengan lengan gayanya, yaitu lengan gaya sendiri merupakan jarak antara titik kerja gaya dengan sumbu putarnya. Sehingga untuk torsi sendiri dirumuskan dengan TO sama dengan F dikali R. Nah, torsi dalam medan magnet ini timbul karena adanya gaya magnet yang bekerja pada kumparan akibat pengaruh sebuah medan magnet. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di dalam slide. Nah, di sana terdapat kawat yang membawa arus di dalam
medan magnet yang arah medannya sendiri ke kanan atau sejajar dengan bidang loopnya. Nah, karena pada kawat 1 dan 3 itu sejajar dengan arah medan magnetnya, maksud saya, maka kawat 1 dan 3 ini tidak mengalami gaya magnet. Kenapa? Ya karena tadi arah arusnya sejajar dengan arah medan magnetnya, sehingga sudut yang terbentuknya itu sama dengan 0 derajat. Jika kita masukkan ke rumus gaya magnet, yaitu F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta, maka karena di sini sudut pada kawat 1 dan 3 itu bernilai 0 derajat, sehingga sin 0 itu kan sama dengan 0 ya. Jika dikalikan, maka hasil gaya yang ada pada kawat 1 dan 3 itu bernilai 0. Karena itu dikatakan bahwa pada kawat 1 dan 3 itu tidak ada gaya medan yang bekerja. Sementara itu, pada kawat kedua dan keempat dikatakan mengalami gaya magnet maksimum. Kenapa? Karena arah arusnya itu tegak lurus dengan arah medan magnet yang masuk. Nah, jadi antara arus dengan medan magnetnya itu terbentuk sebuah sudut sebesar 90 derajat. Nah, jika kita masukkan ke rumus gaya magnet tadi, maka sin 90 kan nilainya 1, sehingga jika dikalikan hasilnya hasil gaya pada kawat 2 dan 4 itu adalah F sama dengan I kali L dikali B. Nah, jika kita perhatikan lagi gambar yang ada di slide tersebut, maka berdasarkan kaidah tangan kanannya ya, untuk menentukan arah gaya magnet pada kawat kedua dan keempat, diperolehlah bahwa pada kawat kedua itu arah dari gaya magnetnya itu keluar dari gambar dan disimbolkan dengan titik di dalam kurung. Kemudian arah gaya pada kawat keempat itu masuk ke bidang dengan ditandai dengan simbol X. Nah, karena dua arah gaya yang bekerja pada kawat 2 dan 4 ini berlawanan, nah maka gaya yang berbeda inilah yang menyebabkan loop itu bisa berputar. Lalu jika kita tinjau loop tadi dari kawat ketiga, nah maka dapat kita lihat bahwa arah gaya pada kawat kedua itu mengarah ke atas, mengarah ke atas dan diartikan sebagai keluar dari gambar. Karena itu disimbolkan dengan adanya titik di dalam bulatan itu. Nah, kemudian pada gaya keempat, arah gayanya itu ke bawah, artinya gayanya itu masuk ke dalam gambar dan disimbolkan dengan tanda silang. Nah, itu kalau kita tinjau dari kawat nomor 3. Nah, karena arah gayanya tadi berlawanan antara kawat 2 dan kawat 4, arah gaya pada kawat 2 dan kawat 4 itu berlawanan, maka loopnya tadi berputar terhadap sumbu O maksud saya, pada kawat ketiga. Nah, dan ia berputar searah jarum jam. Nah, jika kita masukkan ke rumus gaya magnet, maka diperoleh bahwa F2 sama dengan F4 bernilai I kali L kali B. Kenapa? Karena sin tetanya kan 90 derajat karena tegak lurus dengan arah medan magnetnya. Nah, sehingga karena sin 90 derajat itu 1, kalau dikalikan jadinya I dikali L dikali B, hasil dari F2 dan F4. Jadi nilai antara gaya magnet pada kawat kedua dan keempat itu sama. Kemudian karena di gambar kita ketahui bahwa panjang dari kawat kedua dan keempat itu senilai A, maka
L-nya itu bisa kita ganti dengan A, di mana A ini memiliki arti panjang dari kawat kedua dan keempat. Sehingga rumusnya menjadi I dikali A dikali A kecil dikali B besar, yaitu arus dikali panjang dari kawat kedua atau keempat dan medan magnetnya. Sehingga torka atau torsi yang bekerja pada loop ini dirumuskan dengan TO sama dengan F dikali R dikali sin theta. Jadi kedua gaya tersebut menghasilkan torsi yang berotasi pada loop searah jarum jam pada sekitar sumbu O. Nah, karena jarak titik kerja gaya terhadap sumbu O itu bernilai R sama dengan B per 2, maka ketika kita masukkan ke rumus torsi yang bekerja pada loop, diperolehlah bahwa torsinya itu sama dengan F dikali B per 2 dikali sin theta, di mana torsi total yang bekerja yang terdapat pada loop tersebut menjadi TO sama dengan torsinya sama dengan F2 dikali B per 2 dikali sin theta ditambah F4 dikali B per 2 dikali sin theta. Nah, karena di awal tadi kita tahu bahwa F2 dan F4 itu nilainya I dikali A kecil dikali B besar. Nah, atau arus dikali panjang kawat kedua dan keempat dikali medan magnetnya, maka kita masukkan ke rumus torsi total pada loop, sehingga diperolehlah persamaannya, yaitu I dikali A kecil dikali B kecil dikali B besar dikali sin theta, di mana A kecil itu menunjukkan panjang kawat kedua dan keempat, sedangkan B kecil itu menunjukkan panjang dari kawat ketiga. Nah, karena loop pada gambar tadi berbentuk persegi, maka hasil kali dari A dikali B, yang mana masing-masing menunjukkan panjang dari kawat kedua dan ketiga, merupakan hasil kali dari luas penampang. Jadi A kecil dikali B kecil itu sama dengan luas penampang dari loop tersebut, sehingga persamaan torsinya bisa diubah dari menjadi arus dikali luas penampang loop dikali medan magnet dikali sin theta. Nah, karena tadi arah arus dengan medan magnetnya itu tegak lurus dengan sudut 90 derajat, maka sin 90 derajat kan nilainya 1, sehingga rumus torsinya menjadi arus dikali luas penampang dikali medan magnetnya. Nah, ternyata kemudian hasil kali antara arus dengan luas penampang ini kemudian didefinisikan sebagai momen dipol magnetik atau momen magnetik. Sehingga torsi yang bekerja yang dihasilkan pada loop berarus di dalam medan magnet B dapat dirumuskan dengan TO sama dengan mu dikali B, atau torsi sama dengan dipol magnetik, ya, momen dipol magnetik dikali dengan medan magnetnya. Dan satuan SI untuk momen dipol ini sendiri adalah ampere meter kuadrat. Nah, jika energi potensial sistem pada sebuah dipol listrik di dalam badan listrik dinyatakan dengan U sama dengan min P dikali E, maka begitu pula dengan energi potensial sistem dipol magnetik di dalam medan magnetnya, di mana dirumuskan sebagai hasil kali dari momen dipol magnetik dikali dengan medan magnet, di mana sistem ini akan memiliki energi terendah ketika momen dipol magnetiknya itu searah dengan medan magnetnya, namun akan bernilai maksimum
jika momen dipol magnetiknya itu berlawanan arah dengan medan magnetnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang keempat mengenai gerakan muatan titik dalam medan magnet homogen. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di dalam slide. Di dalam slide itu ada gambar muatan yang berada di dalam sebuah medan magnet. Oke. Nah, gaya magnet F dikatakan selalu tegak lurus dengan kecepatannya. Sehingga ketika muatan dengan kecepatan V, sebuah muatan dengan kecepatan V masuk ke dalam medan magnet dalam arah yang tegak lurus dengan B, maka muatan akan dibelokkan oleh gaya magnet F. Akibatnya, muatan akan bergerak dengan lintasan melingkar seperti gambar. Nah, gerak muatan di dalam medan ini akan searah dengan jarum jam jika muatan yang masuk ke dalam medan magnet itu bernilai negatif, namun akan berlawanan dengan arah jarum jam jika bernilai positif. Nah, gaya magnet yang bekerja di sini bertindak sebagai gaya sentripetal yang membuat muatan bergerak melingkar. Karena itu, dalam gerakan muatan di dalam medan magnet ini diturunkan dari rumus gaya sentripetal, yaitu sigma F sama dengan M dikali percepatan sentripetalnya. Nah, karena gaya magnet sendiri merupakan hasil kali antara muatan dan kecepatannya juga medan magnet, maka F-nya bisa diganti dengan Q dikali V kecil dikali B besar sama dengan M dikali percepatan sentripetalnya adalah V kuadrat per R. Nah, dan diperolehlah nilai R atau jari-jari lintasannya itu sama dengan M dikali V dibagi Q dikali B. Jadi, jari-jari lintasannya ini sebanding dengan momentum linear dari partikel dan berbanding terbalik dengan besar muatan pada partikel dan besar medan magnetnya. Nah, dari sinilah dapat kita tentukan kelajuan sudut dari muatan atau partikel di dalam medan magnet, yaitu omega sama dengan V dibagi R. Nah, R-nya ini kita ganti dengan M V per QB. Kemudian kita balik rumusnya sehingga diperolehlah kelajuan sudut partikelnya itu atau muatan tersebut bernilai Q dikali B dibagi M. Nah, jadi kecepatannya dihilangkan. Kemudian, periode gerakan muatan di dalam medan homogen ini sama dengan keliling lingkaran dibagi dengan kelajuan linear gerak dari partikel atau muatan tersebut, yaitu T sama dengan 2V dikali R dibagi V. Karena R dibagi V itu sama dengan 1 per omega, maka persamaannya menjadi 2V per omega. Nah, karena nilai omega itu sama dengan Q dikali B dibagi M, maka diperolehlah persamaan periode gerakan muatan dalam medan magnet homogen ini, yaitu 2V dikali M dibagi Q dikali B. Dari periode gerakan muatan ini, maka diperolehlah pula frekuensi gerakan muatan di dalam medan magnet, yaitu 1 per T sama dengan Q dikali B dibagi 2V dikali M. Nah, itu tadi penjelasan tentang gerakan muatan titik dalam medan magnet homogen. Oke, lanjut kita membahas mengenai efek Hall. Efek Hall ini pertama kali diamati oleh Edwin Hall pada tahun 1879, di mana ketika konduktor berarus ditempatkan di dalam medan magnet, di mana
beda potensial pada konduktor tersebut akan dibangkitkan dengan arah yang tegak lurus terhadap medan magnetnya. Jadi ketika arus listrik mengalir pada sebuah logam atau konduktor yang memiliki medan magnet B yang tegak lurus terhadap arusnya, seperti yang dapat kita lihat pada gambar, maka dari gambar tersebut kita bisa melihat arus listrik pada konduktornya itu searah sumbu X, kemudian medan magnetnya itu di sumbu Y, searah sumbu Y. Jadi dia tegak lurus antara arus dengan medan magnetnya. Nah, maka pembawa muatan baik itu positif ataupun negatif akan dibelokkan ke atas di dalam medan magnetnya, dan artinya pembawa muatan tersebut akan mengalami pembelokan oleh medan magnet tersebut. Oleh karena itu, efek Hall ini didefinisikan sebagai peristiwa pemisahan atau pembelokan yang dialami oleh pembawa muatan yang diakibatkan oleh gaya magnet sebesar F sama dengan Q dikali Vd atau kelajuan drift atau kelajuan hanyutnya dikali dengan medan magnetnya pada lempengan konduktor berarus yang berada di dalam medan magnet. Nah, sehingga muatan pada konduktor akan terkumpul pada tepi-tepi lempengan dan membentuk dipol listrik dan menghasilkan tegangan yang disebut dengan tegangan Hall. Tegangan Hall ini diukur di antara titik A dan C. Nah, tegangan Hall ini juga dirumuskan dengan delta VH sama dengan RH, yaitu koefisien Hall dikali I arusnya dan dikali dengan medan magnetnya. Kemudian dibagi dengan T. T itu adalah tebal dari bahan konduktornya. Nah, dengan RH sendiri atau koefisien Hall-nya sama dengan 1/NQ. Nah, potensial Hall yang terukur dapat bernilai positif ataupun negatif bergantung dengan pembawa muatan yang dominan. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam efek Hall ini. Yang pertama, ketika pembawa muatan dalam perangkat efek Hall ini bertanda negatif, maka bagian atas dari konduktor akan menjadi bermuatan negatif dan titik C mempunyai potensial listrik yang lebih rendah dari titik A. Nah, berbanding sebaliknya, ketika pembawa muatan itu bertanda positif, maka tepi atasnya yang akan bermuatan positif dan titik C berpotensial listrik lebih tinggi dibandingkan titik A. Nah, itu tadi penjelasan mengenai efek Hall. Baik, mungkin sampai di sini saja penjelasan kami mengenai medan magnet. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian kami ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.